Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Siapa di sini semuanya yang ada di rumah senang? Wah, sekalipun kita masih di masa pandemi, tapi kiranya hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah, di gereja, dimanapun kita berada, hati kita selalu senang. Oke? Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Lagi ya, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku
syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih dan anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. kami tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan dan Yesus Halia. Amin. Amin. Halo, shalom adik-adik. Senang sekali Kalisa bisa berjumpa dengan kalian lagi. Gak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki hari ke-9 di tahun 2022. Wah, cepat sekali ya. Kalisa berdoa biar di tahun yang baru ini kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan kalian menjadi anak yang luar biasa dan Tuhan selalu memberkati kalian. Adik-adik, pagi hari ini Kalisa mau cerita tentang kota yang Tuhan musnahkan. Kota ini sangat jahat adik-adik, dan Tuhan tidak mendapatkan orang benar di dalam kota ini. Adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Tuhan mendengar bahwa kota Sodom dan Gomora dipenuhi oleh orang-orang jahat.
bahwa orang-orang di kota itu sangat jahat. Oleh sebab itu Tuhan mengutus malaikatnya untuk melihat kota Sodom dan Gomora. Lalu kedua malaikat itu datang menemui Lot yang merupakan keponakan Abram. Lot dan istrinya serta kedua anaknya menjamu kedua malaikat tersebut dengan makanan. Pada saat mereka sedang makan, orang-orang di kota Sodom dan Gomora datang ke rumah Lot dan mereka mau mengusir kedua malaikat tersebut. Lalu kedua malaikat tersebut membuat orang-orang di kota Sodom dan Gomora itu menjadi buta sehingga mereka tidak dapat menemukan Lot beserta keluarganya dan juga kedua malaikat tersebut. Kedua malaikat tersebut membawa Lot, istrinya dan kedua anaknya untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Karena Tuhan hendak menghukum kota Sodom dan Gomora dengan hujan, api dan belerang. Lalu kedua malaikat tersebut berpesan kepada Lot dan istrinya dan kedua anaknya untuk tidak menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Kemudian Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora dengan api dan hujan belerang. Pada saat di tengah jalan, istri Lot hendak mengetahui apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora, sehingga istri Lot menoleh ke belakang. Karena istri Lot tidak taat, maka istri Lot menjadi tiang garam. Nah adik-adik, kita bisa mendengar cerita dari cerita kota Sodom dan Gomora ini, bahwa kota ini sangat jahat adik-adik, bahwa tidak ada orang benar yang Tuhan dapati di dalam kota tersebut. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang melihat apa sih yang terjadi di kota Sodom dan Gomora tersebut. Dan adik-adik tahu bahwa malaikat tersebut hanya mendapati keluarga Lot yang benar. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Lot dan kedua anaknya selamat. Kenapa? Karena dia taat kepada perintah yang disampaikan oleh kedua malaikat tersebut. Tetapi istri Lot karena tidak taat, dia menoleh ke belakang, lalu dia menjadi tiang garam. Adik-adik yang mau kita pelajari pada pagi hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Dia mau kita semua ini hidup tidak sembarangan melakukan dosa dan hidup taat. Dan kita juga mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Pada saat anak-anaknya itu tidak taat atau tidak melakukan perintahnya, maka ada konsekuensi atau hukuman yang ditanggung oleh orang tersebut. Ada hal yang terjadi kepada orang tersebut, seperti istrinya Lot ya adik-adik ya, karena dia tidak taat, maka akhirnya dia menjadi tiang garam. Tapi Lot dan kedua anaknya selamat karena dia taat, dia tidak menoleh ke belakang. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Dia akan memerintah dengan baik dan benar, dia juga bisa memutuskan dengan baik dan benar siapa yang salah, siapa yang benar. Nah adik-adik kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sebagai hakim yang adil, dia akan menghukum atau akan memberikan konsekuensi kepada orang-orang yang tidak taat, yang tidak melakukan kebenaran, yang sembarangan atau yang melakukan dosa. Ya adik-adik, pagi hari ini Kalisa punya ilustrasi tentang hidup kita dengan Tuhan, tapi ada dosa yang menghalangi sehingga kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Yuk adik-adik kita lihat ya peraga berikut ini. Adik-adik, gelas ini menggambarkan Tuhan, bahwa kita bisa nih hidup di dalam Tuhan. Dan koin ini menggambarkan diri kita adik-adik manusia. Sedangkan tisu ini menggambarkan dosa. Nah adik-adik kita lihat ya, kita seharusnya hidup di dalam Tuhan. Kita ada di dalam gelas ini. Tetapi ada dosa yang menghalangi kita. Dosanya apa tuh adik-adik? Ketidaktaatan kita, melawan orang tua, tidak dengar-dengaran, menyontek dan sebagainya. Sehingga kita tidak dapat di dalam Tuhan karena ada dosa yang menghalangi. Nah adik-adik, kabar gembiranya adalah bahwa Tuhan memberikan anaknya dan juga Roh Kudus untuk mengingatkan kita, untuk kita tidak melakukan dosa-dosa lagi. Adik-adik lihat, air ini menggambarkan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik lihat,
Kalau air ini terus dituangkan, maka kelama-kelamaan tisu ini akan menjadi hilang adik-adik, sehingga kita dapat bersatu kembali di dalam Tuhan. Nah, adik-adik lihat tuh tisunya udah mulai robek, dosanya hilang karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita dan menyucikan kita. Tisunya sudah mulai bolong dan sehingga koinnya bisa masuk ke dalam gelas. Nah, adik-adik, dengan adanya air ini yang melambangkan Roh Kudus, maka yang tisu tadi yang menghalangi atau dosa-dosa yang menghalangi jadi hancur ya adik-adik, dan kita lihat bahwa koinnya bisa masuk ke dalam gelas. Nah, adik-adik, dari ilustrasi ini kita dapat belajar bahwa seharusnya kan kita di dalam Tuhan, tapi karena ada dosa yang menghalangi, kita tidak bisa hidup di dalam Tuhan. Tetapi ada Roh Kudus, ada darah Yesus yang menyucikan kita, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, sehingga kita dapat tetap di dalam Tuhan. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Adik-adik, sekian sharing firman Tuhan yang Kalisa mau bagikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami telah belajar bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil, bahwa Tuhan punya standar yang tinggi atas sesuatu yang benar dan yang salah. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk dapat melakukan setiap kebenaran yang Tuhan telah perintahkan dalam hidup kami, yang Tuhan telah berikan dalam firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah berikan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tidak melakukan dosa, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak suka terhadap dosa, dan kami juga mau belajar taat atas setiap perintah yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.